Baik, kita sedikit lanjutkan dari yang disampaikan Pak Ares tadi. Untuk itu ya, untuk demo langsung untuk pembuatan aplikasi menggunakan metode ya, atau menggunakan fungsi lah, bahasa umumnya fungsi. Jadi maksud sekalian, dari beberapa penjelasan Pak Ares tadi, memang Java ini namanya agak unik ya. Untuk subroutine atau subprogram itu kita menyebutnya atau mengenalnya dengan istilah metode ya. Kalau di bahasa programan yang lain itu lebih familiar dengan sebutan fungsi atau function, kemudian ada juga procedure ya atau prosedur. Di keluarga bahasa C dikenalnya dengan function. Jadi bahasa C ya, bahasa C itu mengenalnya dengan sebutan function atau fungsi. Baik C biasa maupun C++. Kalau di bahasa Pascal ya, bahasa Pascal atau keluarga besarnya Pascal ya, Delphi, itu mengenalnya dua tadi, ada function, ada prosedur. Jadi tulisannya beda. Jadi tulisannya memang di source code itu kita mengetiknya function. Nah, kemudian ada ketikan kata kunci procedure, itu kalau di bahasa Pascal. Kalau dalam bahasa C dan bahasa Java kita tidak mengenal identifier atau nama seperti Pascal tadi. Kita langsung ketik aja. Kalau C atau Java kita langsung main ketik aja nama fungsinya atau nama metodenya apa. Itu sedikit bedanya. Jadi karena di beberapa bahasa pemrograman perlakuannya atau sintaksnya bisa beda-beda. Tapi kuncinya atau esensinya adalah subprogram ya, jadi sama semuanya. Esensinya adalah subprogram, adalah subroutine, di mana program yang sedemikian besar, ya sedemikian banyak baris source code-nya itu nanti kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan kita membaca void main. Jadi bayangkan saja kalau kalian membuat program, void main-nya sebanyak satu rem kertas misalnya ya, itu setengah mati itu nanti ya, membaca programnya setengah mati. Belum lagi kalau ada errornya ya, kita masa akan membongkar satu rem source code untuk mencari kesalahan, itu kan sangat melelahkan ya, sehingga muncullah teknik yang namanya subprogram, subroutine, atau dalam bahasa Java nanti kita sebut sebagai metode, mana nanti bagian-bagian program yang punya fungsi khusus itu nanti kita kelompokkan menjadi metode atau fungsi yang tersendiri. Jadi itu sedikit penjelasan, nanti kita langsung saja praktekkan. Untuk menghemat waktu saya akan share jendela NetBeans ya. Kita share jendela NetBeans. Oke. Apakah sudah muncul NetBeans-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kita akan mulai praktek membuat NetBeans ya. Jadi nanti di latihan mandiri yang ada di ilmu itu ada dua project ya, ada dua program. Pertama membuat menu. Sebenarnya berkaitan dengan yang disampaikan Pak Ares tadi. Jadi hampir sama. Jadi kalau Pak Ares tadi menggunakan contoh menu fungsi atau metode tentang menghitung luas dan menghitung bangun datar, itu ya sama sebenarnya. Hanya saja kita memakai studi kasus untuk bangun ruang. Baik, kita akan mulai dengan membuat kelas baru. Jadi sudah ada package-nya, yaitu package methods. Kita akan buat kelas baru. Kita buat Java kelas baru namanya volume ya. Volume bangun ruang. Ya, dengan adanya metode atau fungsi itu nanti kita bisa menjalankan atau memanggilnya berulang kali, cukup dengan menulisnya sebanyak satu kali ya. Itu tujuan lain dari metode.
membuat source code kita, khususnya di Voidman, menjadi lebih sederhana. Oke, untuk latihan yang pertama di forum ilmu, itu nanti kita bisa buat, saran saya ya, karena konsepnya ilmu, kita bisa membuat pilihannya dulu ya, kita buat pilihannya dulu. Kita gunakan kerangka do while misalnya, do while pilih tidak sama dengan 4 misalnya. Kenapa 4? Karena di menu yang kita buat nanti ada 3 pilihan, ada 3 menu. Saya pilih sama dengan 1, misalnya kita inisialisasi. Ya, ini kerangkanya, ya kerangka programnya. Kemudian kita langkah pertama menampilkan ya, langkah pertama menampilkan menunya dulu. Misalnya kita beri judul program hitung volume. Ya. Ini judulnya, kemudian kita tampilkan menunya. Inline 1, volumenya Prisma. Ya. Kemudian 2, volumenya balok. Kemudian 3, volumenya bola. Kemudian yang keempat ini exit ya. Exit. Kemudian kita buat input untuk pilihannya ya. Print, pilih ya, karena kita butuh inputan, kita buat importnya dulu ya, import java.util, kemudian kita panggil kelas scanner. Kita buat deklarasinya scanner s sama dengan new scanner sistem. Oke, kita panggil sekarang input untuk pilih sama dengan s.next ya. Kemudian kita switch. Setelah dimasukkan pilihannya berapa, kita switch ya, variabel pilih untuk membentuk menunya. Case 1, case 2, dan case 3 kita siapkan dulu pilihan-pilihannya, nanti kita isinya menyusul. Kalau case 4 kita bisa isi langsung system out. Terima kasih misalnya. Kita pilih misalnya yang case 2 ya, kita pilih yang case 2. Case 2 balok ya, case 2 balok. Kita beri pesan dulu, shout volume balok. Ini judul saja supaya usernya nanti nggak bingung. Nih, kemudian untuk menghitung volume balok itu nanti kita panggil ya, kita panggil metode volume balok. Nah, kita panggil metode untuk menghitung volume balok. Ya. Karena metode ya, berarti kita harus buat dulu ya. Kita buat dulu metodenya, kita buat dulu fungsinya, bisa kita letakkan di atasnya void main. Jadi nanti bisa kita lihat ini minusnya kalau kita klik ini jadi 1 ya. Jadi void main ini jadi 1 metode. Nanti kalau kita buat metode baru, nanti muncul lagi bagian yang baru. Ya, gunakan kata kunci statik untuk metode yang dieksekusi langsung di kelas yang bersangkutan. Statik, misalnya kita pilih jenis metode yang punya return type sekaligus juga punya parameter. Ya. Jadi ini bentuk yang paling kompleks. Jadi bentuk pilihannya bisa tanpa return type,
tanpa parameter. Kemudian yang kedua, tanpa return type tapi punya parameter. Sedangkan yang ketiga yang paling kompleks, punya return type juga punya parameter. Kita pilih yang paling kompleks, yaitu punya parameter dan juga punya return type. Misalnya menghitung volume balok ini, kalau kita asumsikan tipe inputnya, itu balok itu kan perhitungannya panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan semua data tadi bertipe integer, maka perkaliannya juga menghasilkan data integer juga. Jadi kita buat static integer, kita beri nama volume balok, begitu. Kemudian argumennya kita isi sesuai dengan input yang dibutuhkan. Jadi untuk membuat fungsi volume balok itu butuh input apa saja. Ya. Maka kita kembalikan aja, kita cek rumusnya. Rumusnya berarti panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ada 3 parameter untuk inputnya. Kita buat panjang, kemudian lebar, kemudian integer juga tinggi. Oke. Setiap metode yang punya return type seperti ini, integer misalnya, maka ketika kita buat pasti akan muncul kesalahan seperti ini. Ini otomatis ya. NetBeans otomatis mengulang bahwasanya kalau kita membuat metode yang ada return type-nya, pasti diminta perintah return, ya, pasti. Ya, pasti kita diminta untuk menambahkan perintah return. Oke, kita siapkan ya variabel untuk menampung hasil perhitungan volumenya. Kita sebut aja V misalnya, di mana V itu kita langsung gunakan rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Kemudian ini syaratnya ketika kita menggunakan metode yang punya return type, yaitu ada perintah return. Apa yang kita kirimkan sebagai hasilnya, maka yang kita kirimkan hasilnya adalah isi dari variabel V. Jadi hasil perhitungan itu yang nanti kita kirimkan ke pemanggilnya metode volume balok. Ya. Jadi ini contoh ya membuat metode volume balok. Ya. Ketika metodenya sudah jadi seperti ini, ya, sudah dihitung, sudah ada return value-nya, maka bisa kita panggil. Ya, kita panggil di metode pemanggilnya. Biasanya itu kita panggil di main. Biasanya. Pak Ares tadi menyampaikan contoh, metode dipanggil di metode yang lain. Itu juga boleh, ya mungkin juga. Ya, meskipun frekuensinya lebih jarang ya, lebih jarang. Jadi seringnya metode itu dipanggil di void main. Sekarang kita panggil, jadi kalau metode punya return type seperti ini, itu opsinya ada 2. Mau ditampung di variabel sebagai penampung hasilnya, atau langsung ditampilkan di streamnya output ya, melalui perintah print atau perintah print line. Jadi opsinya bisa 2 itu. Bisa 2 itu. Kita coba teknik yang pertama, misalnya kita teknik menggunakan variabel tampungan, ya, volume misalnya ya, integer volume, atau kita buat volumenya sebagai variabel global saja. Di sini misalnya integer volume. Ya. Ya. Kemudian kita akses di sini. Ya. Volume sama dengan kita panggil ini metodenya volume balok. Ya. Kemudian kita bisa coba dengan masukkan langsung nilainya 10, 20, 30%. Ya. Nah, ini invoke-nya begini atau metode call-nya di sini. Jadi kita panggil metode volume balok yang ada di atas ini. Jadi nanti sampai di baris ini program akan lompat ya, program akan lompat ke
metode volume balok, kerjakan prosesnya, kemudian return kembali ke pemanggilnya. Ya, kembali ke pemanggilnya siapa? Kembali ke main. Ya. Kebetulan di main ya hasil perhitungan ini ditampung oleh variabel volume. Ya, setelah ditampung di variabel volume baru ditampilkan ke layar ya. Volume balok misalnya adalah plus volume. Jadi ini cara yang pertama ya. Kita akan coba. Oke. Ya, kita coba tes running apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, muncul menunya, kita pilih balok nomor 2. Ya, muncul 6.000. Ya, 10 kali 20 kali 30. Ya, kembali ke menu, kita pilih exit untuk keluar. Baik, ini teknik yang pertama untuk menampilkan hasil metode. Teknik yang kedua bisa langsung seperti ini. Kita bisa kopas ya. Di cara lain. Ya. Ini misalnya kita beri nama volume balok 2, yang atas volume balok 1 misalnya ya. Ini bisa kita panggil langsung dengan memanggil metodenya. Ya, volume balok, kemudian kita panggil dengan nilai misalnya ya, 20,20,20 misalnya. Nah, ini teknik yang kedua. Jadi untuk menggunakan atau mengakses metode yang jenisnya punya return type, jadi saya ulangi, yang jenisnya punya return type, itu bisa kita lewatkan dulu ke variabel seperti cara yang pertama, atau langsung kita tampilkan di stream output ya. Dalam hal ini print line. Kita coba tes hasilnya. Ya, kita pilih 2. Ya, muncul volume balok ya. Ini dengan cara pertama lewat variabel. Ini dengan cara yang kedua langsung masuk ke print line ya. Oke, kita stop, kita pilih 4 exit. Ya, jadi ini contoh untuk membuat menu, ya, membuat menu program di mana proses perhitungannya itu menggunakan metode. Pak, bagaimana kalau inputnya menggunakan keyboard dari user ya? Bisa kita buat. Jadi kita bisa siapkan di sini, misalnya ada variabel, kita buat di sini variabel panjang, ya, kemudian lebar, kemudian tinggi, ya, seperti ini. Kita buatkan variabel lokal di dalam void main, kemudian kita buat inputnya ya satu-satu. Jadi yang di sini kita ganti nanti dengan variabel-variabel yang tadi kita buat ya. Biasakan pastikan urutannya sama ya, urutannya sama. Jangan sampai urutannya berbeda antara yang di metode dan yang dipanggil di main ya. Ya, ada error belum diinisialisasi, kita buat input untuk masing-masing tadi. Panjang, kita minta masukkan panjang, kemudian kita buat inputnya panjang sama dengan s dot next in ya. Oke, kita copy saja biar cepat untuk parameter-parameter yang lain. Kemudian tinggi. Kita ganti variabel panjang dengan tinggi. Jadi bisa kita komunikasikan seperti ini.
Jadi dengan cara ini program akan terlihat lebih interaktif ya, ada interaksi dari usernya. Baik, ke yang ini sementara kita biarkan. Jadi kita pakai cara yang pertama ya untuk menampilkan hasil perhitungan volumenya. Oke, kita run. Ya, kita masukkan opsi kedua, menghitung volume balok, diminta inputan panjang, misalkan panjangnya 8, kemudian lebarnya 6, kemudian tingginya 10 misalnya. Ya, muncul hasilnya adalah 480. 8 kali 6, 48, dikalikan 10, 480. Oke, kita pilih exit. Ya. Ya. Baik, ini untuk latihan yang pertama, jadi nanti silakan dikembangkan sendiri oleh mahasiswa untuk melengkapi case 1 dan case 3-nya. Jadi prosesnya identik ya, prosesnya identik. Jadi kita tinggal membuat metodenya, kemudian kita sesuaikan. Apakah punya return type, apakah punya parameter input. Dengan adanya metode hitung volume balok itu bisa kita lihat di panel sebelah kiri bawah ya, di sini itu akan terlihat ya, akan terlihat metode-metode yang kita buat ya. Jadi akan terlihat di sini. Jadi tidak hanya main sekarang, tidak hanya main yang ada di dalam project class volume bangun ruang, tapi ada metode volume balok ya, metode volume balok. Ya, jadi ada keterangan, ada tambahan di sini. Kalau nanti kita membuat metode yang baru akan muncul juga di sini. Misalnya kita buat metode baru misalnya ya, kosongan aja. Misalnya static void coba misalkan ya integer c misalnya. Di sini metode kosong, maka nanti kita lihat di panel kiri bawah juga muncul ya, metode coba integer c. Ya. Jadi kalau nanti program kita semakin banyak, semakin panjang, jumlah metodenya juga bertambah, nanti bisa kita lihat di panel sebelah kiri bawah ini. Ya, berapa metode yang kita buat. Baik, ini untuk yang latihan pertama ya, latihan pertama. Kita coba lanjutkan untuk latihan yang kedua menggunakan array. Jadi kombinasi array satu dimensi dengan konsep metode ya, dengan konsep metode. Jadi kita akan mengkombinasikan materi array dengan materi metode. Tentunya nanti dengan looping juga ya, tentunya dengan perulangan juga. Kenapa? Karena begitu ada array itu hampir pasti nanti kita akan menggunakan konsep perulangan. Baik, di contoh yang kedua nanti akan membahas tentang kombinasi array satu dimensi dengan konsep metode yang kita buat kelas baru. Namanya misalnya manajemen data misalnya ya, karena nanti kita ada mengisi array, kemudian mengurutkan array dan juga bisa mencari data di dalam array. Oke, misalnya seperti ini kita buat static void-nya dulu. Oke. Kita buat importnya untuk scanner Java util scanner. Oke, kita buat variabelnya scanner s new scanner system.in. Baik, kita
buat kerangkanya dulu ya, hampir sama dengan yang tadi. Integer pilih, kita pakai looping do while saja. Do while pilih tidak sama dengan 4 ya, karena menu kita ada 3. So judulnya kita tulis program manajemen data. Opsinya ya, pilihan-pilihannya 1 input data ini maksudnya array nanti. Kemudian yang kedua urutkan ya, urutkan data. Kemudian yang ketiga cari data. Send yang terakhir 4 exit. Kita buat input, pilih sama dengan ya, ini kita buat scanner untuk pilih ya. Dan sama kita switch ya. Kita switch pilih kita lengkapi case 1, case 2, case 3, case 4. Case 4 exit. Terima kasih. Oke, kita coba yang pertama ya, data. Kita beri keterangan mengisi data array. Ya, kita akan buat perintah di sini menggunakan pemanggilan metodenya. Kita buat kerangka metodenya. Kalau mau dibuat sama boleh ya, misalnya kita asumsikan semuanya void, nanti kita ubah secara bertahap ya. Void input misalkan ya, void input ini sementara void juga ya, kita buat kosong seperti ini boleh ya, nanti tinggal kita sesuaikan aja mana yang kita ubah. Short ya, void search ya. Jadi bisa kosongan seperti ini dulu ya. Jadi untuk menjaga supaya kita nggak lupa, saya nanti kita akan membuat 3 buah metode ya. Kita kerjakan dulu yang pertama, yaitu untuk menginput data ke dalam array ya, menginput data ke dalam array ya. Jadi array-nya nanti di sini adalah luarannya berupa array ya, luarannya berupa array. Misalnya kita asumsikan integer ya, luarannya berupa integer gt misalnya, new integer, asumsinya 10 data. Nah, nanti yang di return ya nanti adalah dt. Jadi bisa seperti ini. Jadi ini membuat array sekaligus dengan mengisinya. Parameternya apa Pak yang bisa diisikan? Ya, misalnya diisikan jumlahnya, bisa saja ya. Integer size misalnya ya. Maka nanti kita bisa buat di sini bukan lagi 10 tetapi size. Jadi ukuran array-nya ditentukan oleh size-nya di sini. Ya. Tergantung nanti mau size-nya berapa. Jika dipanggil di main diisi dengan 5, maka akan dibuat array dengan 5 elemen. Dipanggil dengan 10 ya jadi 10 elemen. Di fleksibel. Kemudian setelah tahu ukurannya,
dibuat perintah untuk looping ya, untuk mengisi. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari size. Ya. Jadi kita sesuaikan dari otomatis 10 kita ganti dengan size. Jadi berapa nanti yang dimasukkan di sini dari main itu akan menjadi acuan di looping ya. Ya, kita buat input di sini shout misalnya data datanya ke i plus 1 supaya lebih familiar dengan manusia. Jadi ketika i-nya 0 nanti yang muncul adalah 1 meskipun yang tersimpan adalah indeks 0 ya. Oke, sistem out print data ke i plus 1 kemudian ditampung di array dt ya, dt indeks i ya. Itu kita isi dengan scanner. Tuh, scannernya nggak dikenali Pak. Nah ini, jadi ini mungkin yang tadi belum sempat dijelaskan oleh Pak Res. Nanti ada variabel yang sifatnya lokal, ada yang variabel yang sifatnya global ya. Jadi variabel itu by default nanti kalau kita tulis di dalam metode, dia hanya dikenali di metode tersebut, tidak dikenali di metode yang lain. Contohnya apa? Contohnya ini, scannernya ini. Di scanner S itu dikenalinya di mana? Dikenalinya hanya di ruang lingkupnya main saja. Kenapa? Karena kita tulis, kita buat S di dalam void main. Sehingga mau dipakai di metode input itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak dikenali di sini. Sudah di luar ruang lingkupnya atau di luar kurung kurawalnya void main. Ya ini istilahnya variabel lokal ya. Jadi scanner S itu variabel lokal. Ya. Baik, supaya bisa kita pakai ya terpaksa ya kita terpaksa buat variabel lagi ya kita deklarasikan di sini variabel S lagi. Scanner S boleh nggak Pak namanya sama? Kita coba saja. Apakah boleh ya menggunakan nama variabel yang sama? Oke. Ya, ternyata tidak disalahkan oleh NetBeans. Ya. Oke, jadi ini solusinya untuk membuat variabel S di metode input. Ya. Jadi nanti kita buat variabel yang sifatnya lokal. Baik, dengan looping ini for i dimulai dari 0 sampai size akan dilakukan input secara berulang. Ya. Disimpan di array data indeks i. Ya. Disimpan di array data indeks i. Ya. Satu persatu ya, nanti di looping satu persatu. Setelah loopingnya selesai, dikirimkan ya. Array data ini akan dikirimkan ke pemanggilnya metode input. Siapa pemanggilnya metode input ya nanti yang di main. Ya. Di main nanti akan dipanggil di sini. Ya, kita siapkan dulu array penampungnya. Ya, kita siapkan array penampungnya integer. Array-nya misalnya di sini integer array data misalnya ya. Data ya kita siapkan kemudian di case-nya mengisi data array kita bisa tanya ya berapa size-nya ya, berapa jumlah yang diminta kita buat input ya, shout ukuran array maksudnya. Kemudian kita buat variabel S misalnya untuk size. Oh maaf, S-nya nggak bisa ya karena sudah dipakai scanner. SZ misalnya size itu kita input SZ sama dengan S dot next in. Ya. Kemudian kita create array tadi ya. Integer data tadi kita buat
indexnya asset. Ya. Ya, jadi array untuk di main-nya kita siapkan data, kita new integer asset, baru kemudian kita isi data sama dengan tadi metodenya input, ya. Kita isi dengan argumennya asset. Oke, kita cek. Ya, ada keterangan data method non-static method input cannot be referenced from static content. Jadi seringkali kesalahannya seperti ini. Jangan lupa menambahkan kata kunci static, ya. Jadi kita lupa menambahkan static tadi. Seperti public static void main, ya ini kita tambahkan static di depannya. Static integer array. Oke, baik, ini metode untuk mengisi array, ya, mengisi array. Kemudian setelah berhasil mengisi, kita coba tampilkan, ya, hasil isinya. So isi array, kita tampilkan isinya array data. Ini loopingnya dimulai dari 0 sampai size sampai asset, kemudian kita cetak, ya, pakai print saja. Ini ini pakai print aja, ya, biar enggak terlalu isi array seperti ini. Kita cetak array data indeks ke i, ya, kemudian kita beri spasi. Setelahnya itu baru print line supaya ada jarak dengan teks berikutnya. Nah, ya, baik, sepertinya kerangkanya sudah selesai. Kita tes untuk run, ya, kita tes untuk running apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, muncul menunya 1, 2, 3, 4. Kita pilih yang nomor 2, ya. Nah, muncul terima kasih. Kita pilih nomor 1. Oh, case-nya Q1, ya. Jadi kita pilih Q1. Kalau 2 terima kasih, kenapa terima kasih? Karena case 2 dan case 3 belum ada break-nya, jadi langsung bablas ke case 4, sehingga muncul teks terima kasih. Case 1 kita pilih mengisi data array, ukurannya misalnya 5. Data ke 1 misalnya kita isi 39, kemudian 27, kemudian 44, kemudian 68, kemudian yang kelima 51 misalkan, ya. Oke. Baik, jadi array masuk, ya. Kemudian ditampilkan muncul 39, 27, 44, 68 dan 51. Ya, jadi sudah sesuai. Sebaiknya nanti diberi jarak judul program dengan teks di atasnya supaya tidak pesan gabung seperti ini. Bisa kita beri jarak, ya, bisa kita beri jarak dengan menggunakan print line, ya. Misalnya kita letakkan di setelahnya switch, ya. Setelahnya switch kita bisa tambahkan short print line supaya ada jarak dengan menu berikutnya. Baik, ini satu clue dari saya untuk mengerjakan soal latihan mandiri yang ada di web ilmu. Silakan nanti untuk case 2, case 3 dan program yang pertama tadi bisa dilengkapi sendiri oleh mahasiswa.
Yang case 2 ini untuk sorting ya. Yang kedua untuk sorting. Kemudian yang case 3 untuk searching ya. Jadi kalau sorting nanti kerangka programnya kita buat statik seperti ini. Searchingnya juga sama, ada statiknya. Kita cek ya, sorting itu mengurutkan array ya, mengurutkan array. Berarti nanti hasilnya juga array, sehingga yang di depan ini bukan lagi void return type-nya, tetapi array. Ya. Kemudian kita buat misalnya temporary array ya, integer t. Kemudian nanti ini yang kita returnkan ya, return t. Ini ada message seperti ini ya. Kenapa? Karena ini belum diinitialize ya. New integer size-nya ya, kita butuh size-nya. Misalnya n ya. Di mana n nanti salah satu argumen dari perintah sorting. Ya. Kemudian inputnya juga array. Jadi untuk sorting itu nanti argumennya ada dua, size-nya ya, kemudian array-nya ya, kemudian array-nya. Misalnya di sini adalah integer array d misalnya ya. Bisa dua seperti ini, integer array d dan integer n. Apakah bisa n-nya diganti dengan size of-nya d? Boleh nggak n ya? Itu kita ganti dengan size of d. Misalnya d titik length-nya ini. Nah, boleh. Jadi kalau kita pakai cara yang ini, maka integer n-nya tidak kepakai. Ya. Bisa seperti ini. Ini dua cara aja, silakan dipilih yang mana. Mau pakai dua parameter boleh, mau pakai satu parameter juga boleh. Nanti dalamnya sini, ini kalian isi dengan source code untuk sorting ya. Tulis saja di sini source code untuk sorting. Source code sortingnya bisa dilihat di modul bab sorting. Kemudian yang untuk search ya, sesuai petunjuk di ilmu, luaran pilihannya adalah 1 atau 0 ya. 1 untuk ketemu, 0 untuk tidak ketemu. Jadi kita buat variabel misalnya ketemu ya, ini defaultnya adalah 0, kemudian nanti returnnya itu ketemu. Jadi kalau ketemu sama dengan 0, berarti dia tidak ketemu. Tapi nanti kalau ketemu bernilai 1 ya, itu nanti kita keluarkan nilainya 1. Nilai ketemu di update ya, diupdate oleh searching ya, oleh source code-nya searching. Jadi kalau searchingnya ketemu, maka nilai ketemunya diisi 1. Tapi kalau searchingnya tidak ketemu, berarti ketemunya tetap bernilai 0. Kemudian parameternya untuk searching itu adalah array yang sudah urut. Integer ya, misalnya bisa seperti ini. Jadi array yang sudah kita urutkan dari sorting ya, dari sorting itu nanti kita panggil di method searching. Ya, jadi silakan nanti diteruskan, dilengkapi bagian yang masih kosong ini dengan source code untuk sorting, untuk yang sort, untuk method sort, kemudian source code untuk searching ya, untuk yang method search. Baik, saya kira mungkin itu
sedikit penjelasan dari saya untuk membantu yang menyelesaikan atau mengerjakan latihan mandiri yang ada di website ilmu. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada? Cukup? Afkar sudah geleng-geleng ini. Bertanya, Pak. Iya, silakan, Devi. Untuk hasil recordnya bisa di-share di grup, Pak. Hasil apa? Record Meet ini. Oh iya, pasti. Iya, Pak. Pasti nanti akan saya share. Yang bukan di grup ya, di web ilmu. Yang sudah saya share itu yang rekaman materinya. Jadi rekaman materi itu sudah saya share di ilmu. Untuk rekaman codingnya ini nanti menyusul. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, doakan aja bandwidthnya masih cukup ya. Kapan hari? Kemarin itu kan Google-nya down itu kemarin itu. Untungnya hari ini sudah normal lagi untungnya. Kalau enggak, wah bahaya ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dulu. Sedikit informasi dari kampus. Insya Allah nanti mungkin kabar yang kurang apa ya, kurang diharapkan oleh mahasiswa khususnya semester 1 ya. Jadi dengan segala pertimbangan ya, khususnya terkait kondisi pandemi di sekitar kita di Surabaya dan Jawa Timur secara umum, itu sampai UTS semester genap depan itu perkuliahan masih dilaksanakan secara daring ya. Sampai UTS. Rencananya sampai UTS sudah masih daring. Kemudian nanti di UTS dievaluasi lagi. Kalau situasi membaik ya, mungkin kita bisa mencoba untuk luring ya, untuk offline. Tapi kalau sampai UTS situasi belum membaik ya, kemungkinan lanjut sampai UAS. Ya, jadi kuncinya mungkin dari kita semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk juga mengingatkan teman-teman kita atau mungkin family kita ya, kerabat-kerabat kita untuk sama-sama menjaga ya. Kalau protokol kesehatan tidak disiplin kita jaga, ini kuliah kita akan semakin lama nanti daringnya ya. Kuliahnya semakin lama. Jadi ada guyonan kemarin maba 2020 ini belum tahu kampusnya gitu ya. Belum pernah lihat kampusnya gitu ya. Jangan-jangan kampusnya nggak ada gitu ya. Jangan-jangan. Jadi ya ini salah satu pertimbangan ya, supaya kita lebih disiplin menjaga protokol kesehatan sehingga pandemi ini bisa lekas berakhir ya. Baik, itu sedikit pesan dari pimpinan. Insya Allah nanti surat edaran resmi akan diumumkan. Ya, intinya tetap sabar semuanya, tetap sabar. Ini kita sedang diuji ya, sedang diuji. Ya sudah hampir 10 bulan ya, sudah hampir 10 bulan. Ya jangan sampai yang 10 bulan ini buyar gara-gara keteledoran kita. Kita sudah mati-matian menjaga 10 bulan, dilalah gitu ya, dilalah teledor dan akhirnya skenario-nya berubah. Dan disampaikan oleh Pak Res, yang bahaya itu, jadi saya garis bawahi lagi, yang bahaya itu ketika teman-teman mahasiswa ini menjadi OTG, ya menjadi OTG positif tapi nggak ada gejalanya, karena ya mungkin memang di awal-awal infeksi virus itu ya nggak ada gejalanya, ya baik-baik aja, fine-fine saja. Tapi sebenarnya sudah bawa virus. Biasanya mulai muncul efek itu setelah hampir
ya, 5 hari, 4-5 hari itu baru muncul efeknya. Entah itu batuk, entah itu penciuman terganggu, itu baru terasanya 4-5 hari. Problemnya selama 1-4 hari ini kemana aja, ini jadi masalah. Jadi ketika kita membawa virus, dan itu yang paling rentan itu adalah ketika di rumah. Jadi kasus di Eropa, ya ini saya baca di artikel itu, di berita di internet, di Eropa itu yang membuat hari ini second wave-nya, ya gelombang keduanya parah, itu karena anak muda yang liburan, ya di bulan Agustus kemarin, libur musim panas itu mereka keluyuran, ya, liburan, ya namanya sudah merasa first wave-nya gelombang pertama sudah sukses, ya karena Eropa kan sukses itu menangkal serangan gelombang pertama. Itu Agustus kemarin liburan mereka, keluyuran kemana-mana, pulang ke rumah yaitu bawa virus. Nah, ketika pulang ke rumah itulah yang kena siapa? Orang tuanya. Jadi orang tuanya, bapak ibunya, kakek neneknya, om tantenya, pak budenya yang notabene sudah sepuh-sepuh, ya sudah tua-tua itu. Kondisi fisiknya tidak sebaik yang muda. Maka kalau kita baca hari ini ya statistiknya yang meninggal di Eropa luar biasa, ya luar biasa. Jadi perharinya itu bisa puluhan, bisa ratusan, ya. Bahkan positifnya itu bisa tembus kalau nggak salah ribuan dalam 1 hari. Dan itu Eropa, ya, negara-negara yang notabene kecil-kecil, ya dibandingkan Indonesia. Nah itu yang fatal di situ. Jadi ketika kita membawa virus kemudian pulang ke rumah, ya orang-orang di rumah yang rentan. Itu yang perlu kita sama-sama sadari, ya. Jadi demi kita juga menjaga orang tua, menjaga bapak ibu, menjaga mbah, ya kakek nenek, ya kita tadi katanya Pak Aris, tahan dulu, kita tahan dulu. Baik, saya kira itu penutup dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Kita upayakan untuk meet lagi, ya supaya interaksinya bisa lebih aktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat berlatih. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silakan disampaikan. Bisa langsung japri ke saya atau lewat grup, ya, lewat grup. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Sama-sama. Semoga cepat ketemu langsung. Amin, 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 amin.